Terpidana mati asal negara Filipina, Mary Jane Veloso akhirnya lolos dari maut. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun. Dari tidak bisa berbahasa, sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Rabu 18 Desember 2024 menjadi hari yang bersejarah untuk Mary Jane Veloso. Wanita berusia 39 tahun yang tersandung kasus narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta itu dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Proses kepulangan Mary Jane memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan pada tanggal 27 April 2015, Presiden Filipina Benigno Aquino ketiga sempat berbicara empat mata menemui Presiden Joko Widodo untuk memberikan ampunan terhadap Mary Jane dari eksekusi mati. Permintaan pemerintah Filipina tidak semata ingin membebaskan ibu dari dua anak itu dari eksekusi mati, melainkan Mary Jane harus menjalani sidang atas kasus perdagangan manusia lintas negara yang digelar di negaranya. Di tahun 2024, pemerintahan pun berganti dari Presiden Joko Widodo ke era Presiden Prabowo. Upaya membebaskan Mary Jane masih berproses. Hingga akhirnya Presiden Prabowo memanggil Menteri Bidang Hukum ke Istana Presiden untuk menggelar rapat terbatas menyikapi perihal warga binaan, termasuk tahanan berkebangsaan asing. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners atau transfers of sentenced person dari Indonesia ke Filipina. Dan dengan Australia sudah mendekati final, ya insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka tanggung jawab pembinaan terhadap para pidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati, tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina. Mendapat kabar baik dari Presiden Indonesia melalui akun jejaring sosial resminya di Instagram, Presiden Filipina menyampaikan rasa terima kasihnya pada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo. Mary Jane beruntung lolos dari maut. Tidak disangka, niat ibu dua anak yang sempat ingin mengadu nasib di negeri orang itu harus berlabuh di bui. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 usai petugas bea dan cukai menemukan heroin seberat 2,6 kg yang tersimpan di dalam koper. Mary Jane tak dapat berkelit hingga sampai pada meja hijau dan divonis hukuman mati pada waktu persidangan yang berlangsung tanggal 11 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Sleman dan akhirnya bebas dari eksekusi mati. Pemerintah Indonesia dan Filipina telah bersepakat bahwa memulangkan Mary Jane tidak mengubah status hukum Mary Jane, seperti yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM di bidang luar negeri.
Prinsipnya adalah pemindahan ini memindahkan tahanan menuju tempat tahanan atau rehabilitasi mereka. Jadi transfer of prisoners ini dilakukan berdasarkan dengan practical arrangement. Dan sekali lagi ini hanya memindahkan tahanan, narapidana. Oleh karena itu statusnya tidak hilang. Mereka tetap narapidana dan melanjutkan opportunity atau proses-proses rehabilitasi dan tahanan dan lain sebagainya. Meski demikian, Mary Jane sangat senang terbebas dari eksekusi mati dan dapat menghirup udara segar di tanah airnya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Tim TV One mengabarkan.